ayah Angie. Saya baca Upah mengatakan bahwa saya tahu ada mastermind di sini. Seorang aktor besar yang menjerumuskan anak saya. Mempromosikan anak saya, tapi justru menjerumuskan anak saya. Upah sendiri tidak ingin menyebutnya. Kenapa Angie tidak menyebutnya dalam persidangan? Saya takut. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Saya masih berpikir Keanu harus selamat, Om Opa harus selamat. Dan kalau saya mau dibilang penakut, saya terima. Karena saya lebih ingin melihat Keanu tumbuh besar, normal, tanpa ketakutan juga di Keanu. I'm a single parent. Kakakku meninggal. So basically I'm running it by myself. Proyek Hambalang dan usul dilanjutkan atau dirobohkan. Jakarta, Kompas.com. Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali menjadi perbincangan. Penyebabnya adalah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman menyarankan supaya bangunan proyek yang mangkrak akibat terbongkarnya kasus korupsi di baliknya segera dirobohkan supaya tidak digunakan untuk tujuan politis di masa mendatang. Perubahan ini untuk mencegah kasus Hambalang jadi gorengan politik di masa-masa yang akan datang karena secara hukum sudah selesai, ujar Boyamin melalui keterangan tertulis Senin 11 April 2022. Sampai saat ini sejumlah koruptor yang terlibat dalam skandal proyek itu sudah divonis dan menjalani hukuman, bahkan ada yang sudah bebas. Mereka adalah Andi Malaranggeng, Deddy Kusdinar, Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Mahmud Suroso, dan Teuku Bagus Muhammad Nur. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan kerugian negara adalah total loss atau hilang secara keseluruhan dari proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang itu. Hal itu diketahui dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI tahun 2022 sampai 2021 nomor 120 /16/09/2014 tertanggal 11 September 2014. Menurut Boyamin, usulan untuk merobohkan bangunan proyek Hambalang perlu dilakukan supaya tidak digunakan untuk tujuan lain, sehingga bangunan tersebut tidak menjadi monumen kegagalan negara atau setidaknya monumen kegagalan KPK dalam melakukan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi, ujar Boyamin. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan mereka tidak bisa secara sepihak merobohkan bangunan proyek Hambalang karena tidak berstatus sebagai barang bukti. Info dari teman-teman Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi atau Labuksi itu, bangunan Wisma Atlet tidak terkait dengan barang bukti, jadi tentu nggak ada keuangan KPK di dalamnya, ujar juru bicara KPK Ali Fikri ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 11 April 2022. Menurut Ali, untuk mengeksekusi suatu bangunan yang diduga terkait tindak pidana korupsi, harus dipastikan terlebih dahulu apakah bangunan tersebut termasuk barang bukti atau tidak. Jika bangunan tersebut merupakan barang bukti, KPK melalui Direktorat Labuksi dapat melakukan eksekusi sesuai putusan pengadilan. Terkait itu, kita harus lihat dulu sejauh mana bangunan tadi masuk barang bukti apa bukan. Kalau kemudian itu bagian dari barang bukti, maka pengelolaannya tanggung jawab KPK melalui Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, ucap Ali. Wacana proyek Hambalang mulanya hanya ditujukan untuk pembibitan atlet usia dini dan remaja. Namun tujuan proyek itu diubah menjadi pusat pelatihan bagi atlet-atlet elit untuk berlaga di ajang kompetisi dunia. Alhasil, pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Adiaksa Daul Samula hanya 125 miliar rupiah. Namun akibat perubahan tujuan itu, anggaran yang ditetapkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Proyek Hambalang terbengkalai sejak 2011 setelah kasus korupsi itu terungkap.
Di masa Menpora Imam Nahrawi sempat muncul wacana supaya proyek Hambalang dilanjutkan untuk menjadi lokasi pelatihan nasional atlet junior dan senior. Rencana itu kandas setelah Imam Nahrawi terjerat kasus korupsi dana hibah KONI pada 2019. Pengganti Imam, Zainuddin Amali, juga sempat melontarkan pernyataan tentang niat pemerintah untuk menjatuhkan proyek Hambalang usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021. Kita senang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit kita yang sudah siap bertanding, kata Zainuddin saat itu. Zainuddin mengatakan rencana untuk mengoperasikan P3SON Hambalang telah tercantum dalam agenda besar Desain Olahraga Nasional. Zainuddin juga menyatakan bakal pembangunan tempat pemusatan latihan terpadu di berbagai daerah yang akan membina atlet-atlet junior guna mendukung keberadaan sekolah khusus olahraga atau SKO di Cibubur. Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan Kemenpora sudah berdialog dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait rencana melanjutkan pembangunan proyek Hambalang. Namun, pembicaraan itu terhenti karena pemerintah fokus menangani pandemi COVID-19. Selain itu, proyek melanjutkan P3SON Hambalang dinilai tidak menjadi prioritas pemerintah, sebab saat ini pemerintah tengah fokus dengan proyek pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 501 triliun rupiah.